Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maditya Mutakin dengan NPM 20210201. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan sebuah makalah yang saya buat yang berjudul Kajian Ayat dan Hadis tentang HAM. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Edi Susilo, MHI. Pertama-tama di sini ada bab 1 yaitu pembahasan ayat Al-Quran tentang ajaran HAM. Tentang ajaran HAM ini ayat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi walaqad karramna bani adama wa hammalahum fi bari wal bahri wa razaqnahum minat taibati wa fadalnahum ala kasirim mimma khalaqna tafdila. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka ke daratan dan lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surat Al-Isra ayat 70. Yang kedua ada surat Al-Maidah ayat 45, yaitu wakatabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sini wal zulha kisas faman tazaddaqa bihi fawal kafaratullah wa man lam yahkum bima anjallahu faulaika humuz zalimun. Artinya, di sini artinya yaitu dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 45. Hadis tentang HAM. Yang pertama, Abu Daud nomor 3797, yaitu yang bunyi Haddana Musab nu Ismail hattana hamma hanna yusahan nihillahana nahi sallallahu alaihi wasallam haddasana harunu habdillahi wa hussarubnuhu lahu razihi qalla haddasana abu ashabun an Yazid bni Zuraihi hanna Yunus sabnahu badi an Humaydi dibni Illahi han Habdillahi bni Hutsarafi anna hayya barazata khallaq antum inna za'aji bakarasiyallahu annahu futta an yazza alla razulla fasattada alaihi fuqatu ta'zan liya khaifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huzarib hunubzu qala fuluz habbat taqalimati hazza ikut ta'afu
qala farz far farsala ilaihi ulama lazi qata'ani fa khatu tu'adan li libuhanu qahu qallahak hakan ta fa'ilah waham rosaka fatun la'am qola'a wallahi makatata lisawra ba'ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala abdawu hudda fazoyar ida qala Uhmad dub nuhan hanbal al ai lam yakanna lillah billahi baqara na yaqtulla razza illa yaha dasalasi illahi qalaha rasulullahu sallallahu alaihi wasallam qafra ba'da yamana au zina ba'da ihsana au fadlana sayazron sawaqona lillahi sallallahu alaihi wasallam an ya'tula. Artinya, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad dari Yunus dari Humaid bin Hilal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Hurun bin Abdullah dan Nusair ibnul Faras, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usma Yazid bin Zurai dari Yunus bin Ubaid dari Umaid bin Hilal dan Hilal dari Abdullah bin Mutaraif dari Abu Barzah. Ia berkata, aku berkata di dekat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia marah kepada seorang laki-laki dan amarahnya semakin memuncak. Aku lalu berkata, wahai Khalifah Rasulullah SAW, bolehkah aku memenggal kepalanya? Abu Barzah berkata, kata-kataku itu menjadikan amarahnya hilang. Ia lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kemudian Abu Bakar mengutus utusan untuk memanggil Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan tadi? Aku menjawab, tadi aku minta izin untuk membuka lehernya. Abu Bakar berkata lagi, apakah kamu akan melakukannya jika perintahku untukku? Aku menjawab, tentu. Abu Bakar lalu berkata, demi Allah tidak, tidak ada seorang pun boleh melebihi petua Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Abu Daud berkata, ini adalah lafaz Yazid. Ahmad bin Hanbal berkata, maksudnya Abu Bakar tidak akan membunuh seseorang pun kecuali dengan salah satu dari tiga sebab dibolehkannya membunuh seorang muslim, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakni kafir setelah beriman, zina setelah menikah, dan membunuhnya. Jiwa itulah alasan dibolehkan Nabi SAW untuk membunuh. 2. Haji riwayat Bukhari dan Muslim. Fa inna zimahakam wa amwalak ma qala Muhammad wa wasi'u qala wa razaq harah alaikam ka hurmati yaumik ma azza fi ba'dik had. Sesungguhnya darahmu harta bendamu. Muhammad berkata, aku kira beliau juga bersabda, dan kehormatanmu adalah haram atas dirimu seperti haramnya harimu sekarang ini di negerimu. Ini haji riwayat Bukhari dan Muslim. Yang C. Kandungan hukum dalam ayat dan hadis. 1. Tujuan pokok hukum Islam disebut maqasid syariah adalah menjaga 5 perkara besar yang sangat vital bagi kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa nyawa, menjaga harta, menjaga kehormatan negara diri,
dan menjaga akal, maka dilarang membunuh atau menyatukan hukuman mati tanpa alasan hukum yang sah. Dua, maksud syariah ini sangat berjalan dengan ajaran hak asasi manusia HAM, yaitu menjamin kebebasan, persamaan, dan keadilan tanpa perbedaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Tiga, prinsip pokok HAM juga terdapat dalam Piagam Madinah yang menyatakan bahwa satu, semua pemeluk agama adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku. Dua, hubungan antara komunitas muslim dengan non-muslim berdasarkan pada prinsip-prinsip interaksi secara baik dengan sesama tetangga, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang ternyata saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, Deklarasi HAM Islam di Kairo tahun 1990 juga sejalan dengan ketentuan HAM, yaitu hak kesamaan dan kebebasan dan hak hidup, hak perlindungan diri, hak kehormatan pribadi, hak berkeluarga, hak kesetaraan wanita dengan pria, hak dari orang tua, pendidikan, kebebasan beragama, kebebasan mencari suaka, memperoleh pekerjaan, memperoleh perlaku sama, kepemilikan, dan hak tahanan dan narapidana. 5. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah larangan dan hukumnya adalah haram, baik kebebasan beragama dalam menjalankan agama, berserikat, berpendapat, dan lain-lain. Yandi kasus Marsina 10 April 1969 sampai 8 Mei 1993 adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru, bekerja pada PT Catur Putra Surya CPS Porong Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan kemudian akan ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993. Setelah menghilang selama 3 hari, mayatnya ditemukan di hutan yang berada di dusun Jegong, Desa Wilagan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Dua orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsina Haryono, pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk, dan Profesor Dr. Soetomo Surabaya menyimpulkan Marsina tewas akibat penganiayaan berat. Marsina memperoleh penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun yang sama. Marsina adalah salah satu seorang karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer Koramil setempat turun tangan mencegah aksi buruh. 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250, tunjangan tetap Rp 550 per hari. Mereka perjuangkan dan bisa diterima termasuk oleh buruh yang absen. Sampai dengan tanggal 15 Mei 1993, Marsina masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan. Marsina menjadi salah seorang dari 15 perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsina, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer Kodim Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsina bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsina lenyap. Mulai tanggal 6, 7, 8, keberadaan Marsina tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Analisis pembunuhan atas kasus buruh Marsina tidak hanya menjadi perhatian media dalam negeri, melainkan banyak disorot oleh media internasional. Perhatian masyarakat internasional disebut terjadi karena dianggap dalam kasus pembunuhan Marsina ini bukan hanya kasus HAM yang ringan saja. Citra buruk Indonesia mengenai perburuhan yang telah melekat dikarenakan regulasi pemerintah kini malam semakin mendapat kecaman akibat muta kesejahteraan buruh yang belum dinilai baik, ditambah lagi dengan munculnya kasus pembunuhan Marsina, hingga pada akhirnya
dari beberapa organisasi buruh internasional terhadap satu organisasi, yaitu Federasi Buruh Amerika Serikat, yang menuntut pemerintahnya agar mencoret negara Indonesia dari daftar yang memperoleh pelayanan bebas pajak komodim, suatu perkumpulan yang biasa menangani pelayanan GSP. Tanggal 24 September 1993 berkunjung di Surabaya, mengatakan turut prihatin karena penanggulangan masalah tindak pidana Marsina memakai waktu lama-lamanya. Ada tekanan itu menimbulkan keresahan sehingga pemerintah kita membuat tim terpadu dengan tujuan menyelidiki kematian buruh Marsina. Tanggal 30 September 1993, tim terpadu berhasil ditetapkan dan dikepalai Kadit Serse Polda Jawa Timur Kolpol Dr. Andes XMR Hillepseter tersebut menyelidiki 142 saksi terhadap siapa saja yang tahu mengenai peristiwa besar ini. Selanjutnya, pria berpangkat kolonel polisi mengungkapkan telah memperoleh petunjuk sehingga dapat dipastikan beliau sudah menjaring pratersangka selanjutnya dan penjelasannya. 142 saksi pelaku pembunuhan diduga kuat merupakan orang yang mempunyai PT CPS serta ke-8 pekerjanya. 4. Mejin Imam Sodam menyampaikan pernyataan sebaliknya, mengatakan jika terjadi hal yang belum benar pada pelaksanaan pemeriksaan pada tersangka. Beliau menambahkan jika pemeriksaan tersebut hanya penyelidikan dan tim pemeriksaan juga tim gabungan. Dalam upaya yang dilakukan pihak berwajib terhadap para tersangka dalam kasus Marsina ini, semua tersangka dinyatakan oleh para pakar hukum sudah jelas tidak sesuai dengan KUHAP. Maka dari itu, Mutiari akhirnya mengusulkan pada acara pengadilan, namun permohonannya ditolak. Akibat dari persidangan, dia ternyata sudah masuk jadwal sidang. Dalam perspektif hukum Islam, membunuh itu sangat dilarang, apalagi dengan alasan seperti kasus Marsina. Pada dasarnya tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghalalkan pembunuhan, sebab tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih sayang, dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Begitu pula dengan doktrin agama Islam. Sejak awal penurunannya sudah ditegaskan bahwa Islam mengembangkan visi kerahmatan, surat Al-Anbiya ayat 107, sehingga hampir tidak ditemukan pembenaran kejahatan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, bila ada sekelompok orang yang melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Islam, ketahuilah bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan filosofi Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Surat Al-Maidah ayat 32. Ayat ini adalah salah satu contoh kecaman Islam atas setiap pembunuhan yang dilakukan dengan semena-mena. Pembunuh satu orang manusia ditamsilkan dengan membunuh semua manusia, karena setiap manusia pasti memiliki keluarga, keturunan. Ia merupakan anggota dari masyarakat. Membunuh satu orang secara tidak langsung akan menyakiti keluarga, keturunan, dan masyarakat hidup di sekelilingnya. Maka dari itu Islam menggolongkan pembunuhan sebagai dosa besar kedua setelah syirik. Haji riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelak pelaku pembunuhan akan mendapatkan balasan berupa neraka jahanam. Surat Al-Nisa ayat 93. Aturan ini tentu tidak hanya dikhususkan untuk umat Islam saja, bukan berarti non-muslim dihalalkan darahnya, karena misi kerahmatan yang dibawa Islam tidak hanya untuk orang Islam semata, tapi untuk seluruh semesta. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, man qatala zimiyan iyam yarih raihah al-jannah orang yang membunuh seseorang zimmi non-muslim yang berada dalam perjanjian keamanan, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini ialah salah satu landasan larangan membunuh non-muslim dalam Islam. Di sini ada surat fa'atahtu nafsa'ati siharallahu illa wa man qatila mazza
famma kunna za'alanna lillahi satonna fulla yusfahi anfa in ittahu kanna manasuwat. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Surat Al-Isra ayat 33. Yang kesimpulan, kasus pembunuhan Marsinah yaitu termasuk pelanggaran HAM berat. Kejahatan terhadap kemanusiaan, hak asasi tidak boleh bertentangan dengan penghormatan dan pengakuan dari hak asasi manusia itu sendiri. Kejahatan dan pelanggaran terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dapat memusnahkan suatu kelompok atau golongan, genosida atau menghilangkan secara paksa suatu ras, etnis, agama. Tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan seperti penganiayaan, pemusuhan, pembunuhan, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya yang dapat mengakibatkan penderitaan permanen maupun tidak permanen pada tubuh secara fisik dan mental seseorang. Terima kasih presentasi saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.